Izinkan saya, Bu Maslihah, Pak Dahlan, mewakili kita bertiga untuk menyampaikan sambutan. Saya dipilih karena bukan yang tertua dan bukan yang termuda, tengah-tengah. Bu Maslihah, Mbak Yu saya, ya, tahun 45. Pak Dahlan, adik saya, ya, selisih 2 hari. Saya tanggal 7 bulan 7 47, Pak Dahlan tanggal 9 bulan 7 47. Ya. Jadi saya tengah-tengah, oleh karena itu oleh panitia saya dipilih untuk mewakili kami bertiga menyampaikan sambutan pada kesempatan ini. Bapak-bapak, para asatidz, ya, anak-anakku, para mahasiswa, para pejabat dari Fakultas Sastra, mohon maaf saya ini memang kalau suruh menyebut satu persatu itu takut salah, tidak ada yang ketinggalan. Ya. Jadi ya sudah, pokoknya bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sudah masuk semua. Izinkan saya mewakili Pak Dahlan, Bu Maslihah menyampaikan beberapa hal dalam kesempatan yang sangat menggembirakan bagi kami ini. Pertama, tentunya kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang pertama pimpinan fakultas, pimpinan jurusan yang sudah menyelenggarakan acara ini untuk kami bertiga. Ini merupakan suatu penghormatan bagi kami yang tidak pernah kami bayangkan. Terima kasih juga kepada para sejawat, adik-adik saya, para dosen sekarang, yang sudah memberikan dukungan kepada kami bertiga sehingga kami bisa sampai purna tugas Husnul Khotimah. Ya, alhamdulillah. Husnul Khotimah tugasnya, pensiunnya, artinya tidak pernah tersangkut KPK, gitu ya. Ini adalah atas dukungan teman-teman para sejawat, para dosen, yang sebenarnya dalam hati saya itu ada kesyukuran yang luar biasa. Kalau tadi Pak Kholisin pakai bahasa Indonesia, dan silakan menebak bahasa Arab beliau dari kemampuan mahasiswa tadi berbahasa Arab, maka saya ingin mengatakan kalau kemampuan bahasa Arab kami bertiga, tolong lihat dosen yang ada sekarang. Karena alhamdulillah hampir semuanya itu pernah kami ajar. Ya. Pak Muhaiban mungkin sekarang yang tertua, itu dulu mahasiswa saya di Yogyakarta. Sekarang beliau paling senior. Ya. Banyak yang nggak percaya. Bukan apa-apa, karena rambutnya saja. Kalau wajahnya jelas lebih muda. Iya, cuma rambutnya kebetulan disemir putih. Jadi akhirnya banyak yang tidak percaya bahwa Pak Muhaiban itu dulu pernah waktu kuliah di Fakultas Adab, saya sempat mengajar beliau. Beliau masuk tingkat 1 kalau nggak salah, saya sudah selesai di Fakultas Adab di Yogyakarta. Ya. Dan saya bersyukur betul-betul, saya selalu katakan kepada teman-teman, kami bertiga ini purna tugas dengan hati yang lega, karena penerus-penerus kami lebih hebat dari kami. Ya. Itu yang membuat kami sebagai guru. Bayangkan tadi, kita ini yang profesor sudah berapa? Tidak ada jurusan bahasa Arab dimanapun di seluruh Indonesia ini yang jumlah profesor doktornya melebihi jurusan kita. Tidak ada. Ya. Jadi ini suatu hal yang harus kita syukuri. Dan alhamdulillah juga bapak-bapak dosen yang setengah tua ini sekarang, ya, tidak muda betul, ini juga meneruskan kiprah kami bertiga ini dalam berbagai macam kegiatan di jurusan, termasuk soal tulis-menulis.
Dan mereka juga sangat aktif melahirkan karya-karya tulis yang cukup banyak. Ya, ini membuat kami yang sekarang sudah dilepas sebagai purna tugas ini merasa lega, karena para penerus kami itu lebih hebat dari kami. Itulah letak kebahagiaan seorang guru. Yang ketiga, tentu setelah terima kasih adalah permintaan maaf. Permintaan maaf terutama kepada anak-anak kami, para mahasiswa, yang mungkin selama kami mengajar ada hal-hal yang kurang memberikan kepuasan, kenyamanan kepada kalian semua. Apalagi barangkali akhir-akhir ini sudah hampir pensiun itu, mungkin sudah tidak semangat pada waktu dulu, sudah mulai ada semangatnya mulai menurun, ya, tidak lagi kuat seperti dulu. Misalnya harus mengajar satu hari itu sampai 6 jam, itu sudah loyo kalau sudah 6 jam. Kalau yang muda-muda tidak apa-apa, 8 jam tidak apa-apa itu. Tapi kalau sudah kami ini 6 jam berturut-turut itu sungguh-sungguh sudah sesuatu yang berat. Apalagi katanya Pak Dahlan pernah diberi tingkat 3 di D8 itu. Jadi kami mohon maaf pada para mahasiswa, anak-anak kami, ya, meskipun kami sekarang masih terus juga diberi jam untuk mengajar, yang mudah-mudahan kami dapat melaksanakan itu dengan sebaik-baiknya. Saya juga minta maaf kepada pimpinan fakultas, jurusan, universitas, khususnya saya pribadi. Mungkin terlalu banyak kesalahan yang saya lakukan, bukan karena saya balelo, tidak, tapi hanya masalah tidak biasa saja. Saya ini tidak suka, tidak terlalu biasa dengan formalitas-formalitas. Jadi maaf, saya sudah puluhan tahun nggak pernah ikut upacara 17-an. Saya tidak pernah ikut upacara. Ya, saya tunggu-tunggu kok tidak ada peringatan ya dari Pak Dekan atau Pak Rektor ya. Ya, mungkin sungkan ya. Atau mungkin sebenarnya ada tapi tidak diberikan kepada saya. Jadi ini saya akui terus terang, saya sudah belasan tahun tidak pernah ikut upacara, baik itu 17 maupun yang rutin-rutin. Bukan apa-apa, karena memang saya itu termasuk malas untuk menghadiri upacara-upacara seperti itu. Wisuda tidak pernah saya hadir, kecuali waktu jadi dekan terpaksa harus pakai toga, karena harus memberi ucapan selamat, ya terpaksa hadir di wisuda. Nah, ini saya mohon maaf atas ya kesalahan-kesalahan seperti itu. Juga mungkin kami bertiga ini minta maaf karena tidak bisa ikut serta meningkatkan akreditasi jurusan. Mengapa? Karena kami tidak kunjung studi lanjut S2, S3, bahkan juga tidak ngurus guru besarnya. Pak Dahlan terlalu sibuk dakwah terus sampai lali ngurusi ya kenaikan pangkatnya. Ya. Bu Mas Lika juga begitu, saya mungkin juga ini paling malas ngurus kenaikan pangkat. Ini kelemahan kami. Ya. Saya pernah menjadi pejabat PD2 sampai jadi dekan itu kan selama 9 tahun. Itu tidak naik pangkat sama sekali. Padahal biasanya orang kalau sudah menjabat itu naik pangkatnya cepat. Ya. Saya justru tidak naik pangkat sama sekali selama menjabat. Bukan apa-apa, karena memang malas. Nah, yang malas-malas ini nggak usah ditiru para dosen muda. Ya. Jadi ini adalah kelemahan dari saya pribadi karena tidak rajin mengurus pangkat, dan itu mungkin dalam ukuran institusi itu tidak berpartisipasi dalam meningkatkan akreditasinya. Tapi alhamdulillah toh ya dengan karya-karya ilmiah yang ditulis oleh para dosen dan juga berbagai macam kegiatan, jurusan kita sudah memperoleh akreditasi A sejak tahun 2009. Ya. Nah, jadi ucapan terima kasih sudah, mohon maaf sudah, saya kira sudah selesai tugas saya untuk beri sambutan ini. Ya. Yang terakhir tentu saja, ya kami mohon doa, mudah-mudahan kami bertiga tetap dapat berkiprah di tengah masyarakat. Ya, untuk bukan saja mungkin
berkaitan dengan masalah-masalah kebahasa Araban, tapi juga untuk melayani masyarakat yang sekarang ini mungkin membutuhkan pelayanan yang lebih dari kita semua. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kekuatan dan kesehatan kepada kami bertiga. Amin ya rabbal alamin. Demikianlah, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. والفقرة الخامسة تسليم الهدايا التذكارية من قبل اتحاد المدرسين للغة العربية للأستاذ فؤاد أفندي كرئيس اتحاد المدرسين للغة العربية السابق. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terutama kepada pimpinan fakultas, kami mohon maaf yang tiada terpada-pada karena kami merasa bahwa beliau adalah pemrakarsa berdirinya Ittihad Mudarrisil Lughah Al-Arabiyyah yang sekarang sudah berkembang dan sering diakui esensinya oleh masyarakat Timur Tengah dalam kajian bahasa Arab. Tidak banyak yang dapat kami sampaikan selalu pengurus yang saat ini, kecuali hanya saja menyampaikan ucapan terima kasih, dan ini bukan akhir dari tugas, tetapi kami sebagai pengurus ini adalah justru awal dari tugas baru yang lebih menantang, yaitu istilah calon Nasyrul Lughah Al-Arabiyyah di bumi yang kita cintai. Mudah-mudahan kesempatan yang diberikan oleh Allah SWT akan dapat bersatukan, manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Terus terang kami selalu menunggu kiprah-kiprah selanjutnya, dan terus terang banyak juga di antara kami yang merindukan tulisan-tulisan yang akhirnya bisa dikemas dalam pelatihan pengajaran bahasa Arab di Nusantara. Saya kira yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. والفقرة السادسة كلمة باسم عميد الكلية الأول، والتكرم بافتتاح هذا البرنامج وهذه الندوة الوطنية رسميا التي سيلقيها عميد الكلية الأول فضيلة الأستاذ الدكتور يزيد بسطامي، فليتفضل مشكورا. Acara yang ke-6 sambutan dari Wakil Dekan Universitas Negeri Malang disertai dengan pembukaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
saya hormati, perkenankan kami mewakili Dekan Fakultas Sastra Universitas Negeri Malang. Jadi posisi saya sebagai badal, mudah-mudahan bukan badal berat ya. Karena sebetulnya tadi badal yang ditunjuk itu Ustadz Dr. Ahmad Ainin untuk berdiri di sini mewakili dekan, mewakili rektor untuk membuka acara yang sangat istimewa ini. Dan saya ini hanya suksesor dari wakil dekan satu yang asli, yaitu Dr. Nurul Murtadha. Jadi saya tidak asli. Hadirin yang kami hormati, mewakili pimpinan Fakultas Sastra, saya menyampaikan ahlan wa sahlan bihadhurikum di acara Seminar Nasional Bahasa Arab. Dan mohon maaf, pertama kali ya saya sampaikan mohon maaf karena saya juga tidak bisa menyebut nama-nama hadir satu persatu. Untungnya dicontohi oleh Al-Ustadz Fuad Effendi sehingga bisa digerakkan para masyayikh, para asatir, para ustadzat, sehingga selamat, tidak ada yang terlewat karena tidak tersebut. Hadirin yang kami hormati, kami wakil unsur pimpinan Fakultas Sastra merasa sangat berbahagia karena acara ini bisa terselenggara, dan ini menunjukkan adanya peningkatan atmosfer akademik yang itu sangat dibutuhkan dalam pembangunan bangsa ini. Dan secara khusus item atmosfer akademik itu dituntut di dalam akreditasi, dan alhamdulillah pendidikan bahasa Arab Fakultas Sastra Universitas Negeri Malang sudah mendapatkan akreditasi A, dan itu merupakan salah satu wujud pengakuan kinerja dari prodi ini, sehingga bisa menjadi ukuran bagi masyarakat untuk mempercayakan putra putrinya menyekolahkan putra putrinya di prodi pendidikan bahasa Arab di Fakultas Sastra Universitas Negeri Malang ini. Yang kedua, kami ucapkan apa istilahnya? Kalau di dalam bahasa Inggris, Bapak saya ini dari Indonesia, jadi kalau bahasa Arab ya gradul begitu. Membaca tadi sebagian dari artikel yang ada di prosiding yang ditulis bahasa Arab, saya jadi kritik. Itu Bapak. Kami ucapkan mabruk, congratulations kepada panitia baik dari unsur dosen maupun unsur mahasiswa-mahasiswi yang telah mengorganisir kegiatan ini sehingga bisa terlaksana pada hari ini. Kami sangat bangga atas kinerja para dosen prodi pendidikan bahasa Arab dan para mahasiswa dalam melaksanakan kegiatan ini sehingga bisa terlaksana. Hadirin yang dimuliakan, topik seminar ini kalau dalam benak saya istilahnya rings the bell in my mind. Jadi topiknya berkenaan dengan penggunaan bahasa Arab sebagai komunikasi pada zaman global modern, gitu intinya. Jadi ini terkait dengan beberapa waktu lalu saya membaca tulisan yang terkait dengan hal ini yang di dalam bahasa Inggris. Oleh karena itu dalam benak saya terngiang-ngiang dengan ini. Jadi rings the bell in my mind terkait dengan dua hal ini. Karena saya melihat sebetulnya ada kompetisi diskursus antara penyebaran bahasa Arab dan bahasa Inggris secara khusus. Saya lihat di buku yang saya baca itu penyebaran bahasa Inggris itu sangat dilakukan dengan rapi, didukung oleh aparatus kenegaraan yang dari Amerika itu ada USA, ada RILO, dari Australia ada OZ, yang dari Kanada ada SAIDA, dari New Zealand ada NZA, yang begitu-begitu semuanya itu mendukung penyebaran bahasa Inggris. Dan tadi pagi saya sempat membaca kurang
Fakultas Sastra, itu saya melihat tingkat ketatan mahasiswa yang masuk prodi pendidikan bahasa Arab itu kalau nggak salah 1:2, dan kalau kita bandingkan dengan banding 2 atau banding 3, kalau yang pendidikan bahasa Inggris itu sekitar 1:20 atau 25 kalau nggak salah. Jadi kalau kita melihat, khususnya kalau kita mengkaitkan bahasa Arab dengan keislaman, dan kita mayoritas yang di sini saya yakin itu Muslim, maka saya melihat ini sesuatu yang memang perlu kita pikirkan dengan sangat serius berkenaan dengan penyebaran bahasa Arab dan juga indikasi ketertarikan calon mahasiswa terhadap prodi pendidikan bahasa Arab. Ahmad Fuad Effendi MA kepada Ustadzah Maslihah Ustadzah Maslihah dan DRS Haji Dahlan Ikhwan, dan kegiatan yang lebih besar yaitu Al-Usbu' Al-Arabi dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim kami nyatakan acara ini dibuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma aqsim lana min khashyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa min al-yaqin ma tuhawwilu bihi 'alaina masa'ib ad-dunya. Allahumma matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaytana waj'alhu al-waritha minna waj'al tha'rana 'ala man zalamana wansurna 'ala man 'adana wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'al ad-dunya akbar hammina wa la mablagha 'ilmina ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شيء. اللهم اجعل في أول يومنا هذا صلاحا وفي أوسطنا فلاحا وفي آخرنا نجاحا. اللهم اجعل في أول يومنا هذا رحمة وفي أوسطنا نعمة وفي آخرنا مغفرة برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله الذي جعل الدين رباطا متينا بين قلوب المؤمنين وجعلنا ربية لغة هذا الدين. وعد الله سبحانه وتعالى بحفظها إلى يوم الدين. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد رسول الله. أما بعد. Yang terhormat Bapak Rektor atau yang mewakili, Bapak Dekan atau yang mewakili, Bapak Ketua Jurusan, segenap pejabat di lingkungan UN, para guru kita, ustadz kita yang baru saja dilepas dalam rangka menuju medan perjuangan yang jauh lebih merdeka. Kalau saya minjam kata-kata Cak Nun, bukan ke pensiun, tapi justru merupakan sayap di dunia yang jauh lebih luas. Hadirin peserta seminar yang berbahagia, alhamdulillah pada siang hari ini kita
telah dikumpulkan oleh satu rasa cinta kita, kecintaan kita pada bahasa Arab, kecintaan kita kepada Al-Quran, dan kecintaan kita kepada agama Islam. Itulah yang menghimpun kita, mengikat hati kita sehingga kita bisa hadir di bilik yang sederhana ini dalam rangka ikut membangun optimisme masa depan dan membangun kepercayaan diri kita akan pentingnya bahasa Arab di tengah-tengah masyarakat global. Begitu kira-kira. Dan karena waktu sudah begitu mendesak, kita hari ini telah kedatangan dua tokoh nasional bahkan internasional yang saya kira sudah tidak asing di benak kita dan di pikiran kita. Oleh karena itu langsung akan kami undang beliau. Yang pertama adalah Kiai Haji M.A. Najib. Sekaligus kami undang Profesor Dr. Taufik Ahmad Dardiri. Kami persilakan ke meja kehormatan. Dan juga tidak lupa kami sampaikan selamat datang kepada Ibu Nyai Novia Klopaking yang telah setia mendampingi beliau untuk berpartisipasi dalam rangka memberikan takrim dan penghormatan kepada guru-guru kita yang telah husnul khatimah menyelesaikan tugas beliau di Universitas Negeri Malang. Baik, hadirin yang sangat kami hormati, saat ini pukul 11 kurang 10 menit. Sementara waktu yang kita miliki sampai jam 12.30. Oleh karena itu memaksimalkan waktu langsung kami berikan kepada beliau Kiai Haji M.A. Najib untuk melihat bahasa Arab Al-Quran dan Islam ini dari perspektif beliau, bahkan dari dunia beliau yang tentu kita akan banyak mengambil manfaat dalam forum yang sangat akademik. Kepada beliau kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagaimana jadwal, saya tidak bisa menyebut satu persatu, pokoknya bapak-bapak para pejabat Fakultas Sastra dan Jurusan Bahasa Arab. Saya sebenarnya sudah menyiapkan sejumlah kalimat-kalimat Arab untuk mengawali makalah ini, tapi sudah saya hafalkan tadi malam, tapi para pejabat ngomong mulai rada minder. Dan begitu saya mendengarkan MC-nya dan sambutan dari ketua panitia berbahasa Arab, hilang semua bahasa Arab. Jadi mohon maaf, sudahlah saya pakai bahasa Indonesia aja. Semula saya juga ingin menuliskan ini dalam bahasa Arab, cuman kan saya begewah sama Anda semua. Saya masuk para ahli bahasa Arab, masa saya pakai bahasa Arab, kan akhirnya meremehkan mereka, jadi akhirnya saya tulis bahasa Indonesia. Nah, jadi Bismillahirrahmanirrahim. Saya ini kalau saya baca tidak akan mencukupi waktunya, tapi saya akan ambil beberapa yang menurut saya terpenting yang bisa secara sesingkat mungkin saya kemukakan. Yang pertama, bahasa internasional itu abad berapa adanya? Kesepakatan bahasa Inggris menjadi bahasa internasional itu, jadi yang disebut bahasa internasional itu kan bahasa orang yang sedang menang. Jadi ada imigrasi dari Inggris dan Eropa besar-besaran ke Amerika, kemudian muncul satu bangsa yang tercerabut dan kemudian merajalela di seluruh dunia. Mereka kemudian menguasai, mereka bikin sekutu dan mereka berkomunikasi dengan bahasa Inggris. Kemudian bapak-bapaknya menjajah ke seluruh Asia, Afrika, kemudian Amerika menjadi the supreme nation di dunia. Maka kemudian bahasa Inggris dengan sendirinya secara alamiah dan politis historis menjadi bahasa internasional. Jadi kalau yang menang Hitler tahun 44-45, saya kira bahasa kita untuk internasional dengan bahasa Inggris. Jadi di dunia ini pengetahuan Anda termasuk bahasa yang Anda pakai secara internasional itu sebenarnya bahasanya orang menang. Sejarah yang Anda kenal adalah sejarah yang dibikin oleh orang yang sedang menang. Nah sekarang siapa yang menang? Pada saat yang akan datang siapa yang akan menang itu harus kita berikan. Jadi sekarang tolong Anda jangan percaya pada apa yang sekarang terjadi, karena ini versinya yang menang dan besok Anda akan punya giliran untuk menang. Jadi bahasa Arab
nanti akan menjadi bahasa internasional. Ya. Ketika terjadi perubahan-perubahan konstelasi di dunia, ketika terjadi bumerang terhadap sistem-sistem yang sekarang sudah mencapai puncaknya, misalnya kapitalisme, mereka pura-pura bikin komunisme, sosialisme, dipertentangkan dengan kapitalisme, itu semua satu desain yang kemudian akan mencapai puncaknya, dan sekarang ini sedang mengalami titik menurun, sehingga nanti bahasa Arab akan menjadi bahasa internasional bersamaan dengan bergantinya filosofi manusia secara global, bergantinya sistem-sistem yang berlaku di negara-negara. Jadi menurut saya, kalau orang mengerti masa depan, dia akan memasukkan anaknya ke jurusan bahasa Arab, bukan bahasa Inggris dan lain-lain. Tentu saja Anda tidak dipercaya, tentu saja Anda masih ditertawakan. Tadi Bapak Kepala Jurusan mengatakan, "Lucu, oh, nota Pak, ya?" Pertanyaannya. Tentu saja karena Anda gharib, Anda memang gini. Arab Saudi itu nggak akan hidup kalau bahasa Arab tidak dilantik jadi bahasa Al-Quran oleh Allah SWT. Ya, bayangin kalau bahasa Arab bukan bahasa Al-Quran, saya kira konstelasi keuangan dunia berubah sama sekali. Tidak seperti sekarang. Kalau bahasa Al-Quran, bahasa Arab itu bukan bahasa Al-Quran, saya kira depak kekayaannya berbeda dengan sekarang. Jadi saya ini sangat senang sama bahasa Arab, sangat bangga sama bahasa Arab, sangat merasa tenang dengan bahasa Arab setelah dia dilantik menjadi bahasa Al-Quran. Itu berarti ada sisi-sisi lain yang legitimate. Begitu kita itu sudah jadi anak buahnya Muhammad, jadi orang Muslim, berbahasa Al-Quran, terus punya kakak-kakak, bapak-bapak, saya punya kakak sendiri yang pegawai tinggi bahasa Al-Quran langsung digaji oleh Allah. Kan saya jadi beres hidup saya. Jadi Cak Fuad, Bu Maslika, Pak Dahlan, dan antum semua yang sekarang mengajar, itu menurut saya lebih dari dosen, lebih dari profesor, lebih dari doktor, karena Anda ini mengurusi langsung bahasa pilihan Allah di seluruh muka bumi. Butok ini. Karena sejumlah rintisan untuk menyebarkan bahasa Al-Quran, bahasa Arab ini kakak saya sendiri, maka saya jadi nunut saja sudah. Saya nggak usah sinocoro Arab, bisa nunut aja, menjaga kudu kok. Gitu kan. Kan keterlaluan kalau Cak Fuad masuk surga terus saya tidak, kan pasti Cak Fuad nggak tega hatinya, dia pasti gojek-gojek di pintu itu dinun, nah kita akhirnya mereka disuruh narik saya. Terus itu jadi gini, ini poin ini saya ingin yakinkan Anda dengan mendorong Anda untuk melakukan penelitian di kampus itu jangan hanya penelitian ke belakang, simulasi ke depan, futurologi juga apalagi Anda pegang Quran, di Quran itu apa saja ada. Al-Quran itu tidak hanya untuk Muhammad, untuk manusia sampai akhir zaman, semua sudah ada di situ. Jadi 50 tahun lagi akan bagaimana, 100 tahun lagi akan ada di Quran. Perkara kita tidak bisa baca, itu masalah kita, bukan masalah Al-Quran. Jadi menurut saya entah bagaimana, Anda bukan hanya harus mantep, Anda ini sudah dapat gaji di dunia dan akhirat. Beres masalahnya. Kalau begitu masuk jurusan bahasa Arab, itu berarti Anda akan menjadi penguasa dunia. Yang mantap. Perkara sampai mati belum berkuasa nggak masalah. Karena zaman kan bisa ditunda-tunda sedikit. Nanti misalnya Iran perang melawan Israel, terus sekutu berkumpul di belakang Israel termasuk Saudi Arabia. Seandainya pun Iran menang melawan Israel, maka Iran tidak akan pakai bahasa Persia, dia akan pakai bahasa Arab. Karena yang paling concern terhadap bahasa Al-Quran justru adalah orang Iran dan orang Syi'i, lebih dari kita semua, gitu ya. Jadi ada konstelasi dan peperangan apapun di muka bumi ini, kalau menurut saya bahasa Arab itu masa depan. Maksudnya bahasa Arab yang sudah dilantik sebagai bahasa Al-Quran, bahasa komunikasinya Allah. Nah di sini tak tulis sampai agak detail soal itu. Itu poin yang pertama. Saya ini dengan begitu sudah agak menyesal juga saya tidak bisa berbahasa Arab beneran. Dan itu yang berdosa pesantren Gontor. Saya sudah
serius belajar, gitu. Saya nggak pernah melanggar, saya tidak pernah keluar pondok 2 tahun setengah penuh, nggak pernah izin hari Jumat, nggak pernah, tidak pernah hak untuk menghibur diri dari Jumat saya pakai, nggak pernah. Saya tekun di dalam pondok, siang malam baju hanya satu selama 2,5 tahun. Kering tak cuci, tak tunggu, begitu kotor tak cuci, tak tunggu, tak jemur di atas batu, begitu kering tak pakai lagi, baru keluar lagi. Itu 2,5 tahun. Tega-teganya saya di stop belajar bahasa Arab. Bisa disuruh keluar. Jadi kalau Allah menanya sama saya, kenapa kamu tidak belajar bahasaku? Gontor. Serius saya disuruh saya disuruh pulang saya. Ya sudah, akhirnya bahasa Arab kan tak suruh ngejar saya kan gitu ya. Ini sekedar iseng-iseng tapi serius karena saya dekat dengan kakak saya dan dengan Fakultas Adab di Jogja maupun di sini dan lingkungan bahasa Arab di mana-mana, ya saya dididik melok lagi tularan. Jadi kalau di luar orang-orang aktivis bahasa Arab mereka yakin bahasa Arab. Itu dan saya pelihara itu keyakinan itu. Jangan sampai mereka tahu yang sebenarnya. Jadi pokoknya aku lah gampang sak kalimat rong kalimat itu kan ces. Mereka kagum dan karu-karu gontor lu tenang aja kalau saya bilang bukan burung tak tokno jurusku sing temenan. Cuma saya kan orang yang rendah hati. Saya pentas, kalau saya pentas di Mesir, nanti saya ceritakan bagaimana Cak Fuad di Mesir ya. Itu saya kan pekewo di hadapan orang Arab kok saya memamerkan bahasa Arab saya. Kan saya orang Jawa tidak boleh lah gemedi seperti itu. Maka saya bilang sama mereka, saudara-saudara sekalian, saya dulu belajarnya di sekolah yang tidak mengajarkan bahasa Arab, tapi bahasa Inggris. Jadi mohon maaf, kalau saya bahasa Inggris Anda tidak paham, saya bahasa Arab nggak begitu lancar, jadi mohon maaf. Saya pakai bahasa saja lah, isyarat-isyarat saja. Ibu naik tas di Mesir, begitu saya pentas di London tak balik. Saudara-saudara, saya dulu itu sekolahnya di pesantren yang belajar bahasa Arab. Jadi bahasa Inggris saya kurang bagus. Gitu. Pokoknya kalau saya tak abusi lah. Karena mereka ketawa dan ternyata bahasa yang lebih dekat itu bukan kata, tetapi keikhlasan hati di dalam bersilaturahmi dan komunikasi. Nah, pengalaman saya ingin singkat saja. Cak Fuad itu saya manfaatkan, saya eksploitir karena kami harus pentas ke luar negeri. Kita disuruh pentas di Mesir di 6 provinsi, di Kairo, di mana di apa saya jenis gedungnya, di Ismailia, El Fayum, di Tanto, di Iskandaria, Alexandria, pokoknya di 6 tempat, di 6 provinsi. Dan saya kan sebagai orang yang pekiwuan, kalau saya sendiri yang harus presentasi berbahasa Arab kan mereka nanti shock lah. Sudah gondrong, pinter bahasa Arab, kan mereka kan bingung. Mending Cak Fuad aja lah kan gitu. Akhirnya Cak Fuad yang jadi presenter dan ya Allah luar biasa. Sayang kita tidak ingat Cak Fuad, seharusnya kita setel video-videonya Cak Fuad di Mesir. Karena Cak Fuad memberi pengantar, kemudian di tengah-tengah musik ngomong lagi segala macam itu selalu tepuk tangan, bukan tepuk tangan sebagai pertunjukan, tapi tepuk tangan bagaimana Cak Fuad dengan bahasa Arab yang fuskah, yang sangat fasih, mampu menciptakan sambungan hati orang Mesir dengan orang Indonesia. Idiom saya kalau Indonesia itu negeri, Mesir itu kan negeri 1000 menara, kalau Indonesia negeri 1000 apa lali aku 1000 pulau dan sampai itu apa istilah bahasa Arab sing edan. Terus sampai gini saudara sekalian, ini serius ya, Anda di Malang, di Pulau Jawa, non jauh dari Ka'bah sana, tapi Anda pinter berbahasa Arab. Itu menjadi perhatian utama masyarakat dunia dan akhirat. Semua yang di langit kagum sama Anda. Ini Gubernur Ismailia. Begitu kami pentas Cak Fuad pidato gini. Belum selesai, begitu kita mau pamit, assalamualaikum terakhir,
gubernurnya meloncat naik panggung. Terus dia berbahasa dengan bahasa Arab yang tidak perlu saya tirukan karena pasti lebih bagus bahasa saya daripada dia. Loh, ini bukan apa-apa karena pengakuan dia begini, saudara-saudara. Ini kita dipermalukan pada malam hari ini. Besok saya perintahkan semua aparat pejabat pendidikan kumpul di kantor gubernur. Kita malam hari ini dipermalukan oleh entah orang mana ini yang hidupnya tidak mancung, yang tidak pernah sekolah di negeri Arab, tetapi berbahasa Arab fusha lebih bagus dari kita semua orang Mesir. Ini benar-benar kalimat gubernur Ismailiyah. Kita malu malam hari ini. Orang Arab sendiri makin amiyah, makin Betawi Arabnya. Gitu, makin bahasa Arab slang, bahasa Arab gaul gitu. Nah, sementara para aktivis bahasa Arab di Indonesia adalah orang yang ternyata ditakdirkan Allah untuk memelihara peradaban bahasa Al-Quran yang utama di muka bumi. Dan contohnya waktu di Mesir itu luar biasa. Dan saya ini Safuat sudah nggak harus mengajar-ngajar seperti kemarin. Sekarang sudah lapang. Saya sudah punya biaya untuk ke Mesir lagi dengan Kiai Kanjeng dan Safuat. Dan saya sedang merencanakan kita pentas keliling lagi di sana. Aslinya sih pengennya ke Libya, cuman karena Gaddafi sudah diambil nggak jadi. Rencananya dulu saya mau pentas di depan Gaddafi gitu. Rencananya kan dia sahabat saya. Tapi karena Gaddafi sudah syahid ya, dan dia sudah ikhlas dengan itu ya sudah, akhirnya kita tidak jadi perjalanan darat dari Mesir ke barat, Aljazair dan seterusnya sampai Libya. Akhirnya nanti kita mungkin ke Mesir aja, tapi biayanya sudah ada. Biaya sudah itu artinya tidak dari APBN, tidak dari uang siapapun, tapi ada orang-orang yang mencintai kami, yang menagih, ayo Cak, kapan ke Mesir lagi? Siap, tiket 100%. Mas. Loh, kapan? Dan ini bukan orang Islam. Jadi kami ditiketi tidak oleh siapapun, tapi oleh orang-orang yang jatuh cinta kepada aktivitas kami. Karena bahasa Arab itu dasar. Di dunia hanya ada dua bahasa yang tingkatnya tidak bisa disaingi bahasa lain, yaitu bahasa Arab dan bahasa Jawa. Bahasa Jawa itu uslubnya bersaing sama bahasa Arab. Kalau Anda mendengarkan pengantenan di Jogja pakai bahasa Jawa halus, itu dahsyat. Cuman kalahnya bahasa Jawa adalah dia sangat elit. Untuk bisa berbahasa Jawa diperlukan kemampuan yang komplit dari orang yang berbahasa Jawa. Jadi lidahnya harus dal sama D sama D, harus beda, wedi sama wedi, ya, ketak sama ketak, ya, beda-beda. Jadi orang berbahasa Jawa susah, makanya bahasa nasional Indonesia meskipun penduduk mayoritas adalah orang Jawa tidak pakai bahasa Jawa untuk bahasa nasional karena tidak tega sama orang Batak, orang Sunda, orang Palembang, tidak tega kalau mereka harus belajar bahasa Jawa. Maka karena Jawa lebih besar dari Indonesia, maka Jawa ngalah. Oke, kamu pakai bahasa Indonesia aja, saya yang belajar bahasa Indonesia, tidak ada masalah karena ringan. Kalau kamu yang harus pakai bahasa Jawa, nanti kamu stroke di tengah jalan. Nah, tapi bahasa Arab kenapa dia diangkat oleh Allah menurut saya? Tak cari-cari sendiri. Karena ini tadi, antum ini dari manapun, mau dari Jawa, mau dari Madura, mau dari Sumatera, begitu berbahasa Arab hilang etniknya. Begitu Pak Kepala Jurusan berbahasa Arab tadi waktu awal dia bahasa Arab, itu saya nggak tahu dia orang Jawa atau bukan. Begitu dia mulai saudara-saudara, Jawa tuh. Nah, kenapa begitu teman sekalian? Saya kira itu paralel dengan tugas Rasulullah. Nabi-nabi yang sebelumnya adalah nabi regional lokal, etnik untuk kaum tertentu. Tapi Rasulullah SAW adalah nabi untuk semua umat manusia. Maka dia pilihkan bahasa, siapa saja, orang manapun, mau orang Rusia, orang Amerika, orang Madura, begitu berbahasa Arab tidak bisa kelihatan lagi etniknya. Sama bahasa Arabnya orang Madura dengan orang Makassar dengan orang Jerman, sama bahasa Arabnya. Saya punya teman dengan Capua, dengan Kiai Kanjeng, sering pentas dengan orang Amerika yang main apa jenenge gambus. Dia berbahasa Arabnya ya padha karo aku fasih. Lagi
fasihnya sama gitu atau musyayyan. Oke. Jadi menurut saya Anda jangan tidak mantap berbahasa Arab. Jangan tidak mantap, kecuali kalau bahasa Arab tidak dilantik jadi bahasa Al-Quran, itu lupakan. Tapi karena bahasa Arab itu bahasa pilihan Allah, begitu Anda mempelajari bahasa Arab yang Qur'aniyah itu, maka sudah beres hidup Anda. Anak cucu Anda beres dan seluruh dunia akan beres. Karena ini bahasa yang Allah berjanji inna lahu la hafidun. Kalau bahasa Jawa belum tentu dijaga, tapi kalau bahasa Arab, bahasa Al-Quran dijaga oleh Allah. Tidak hanya bahasanya, kandungan nilainya pun dijaga. Maka saya diam-diam mempelajari bedanya bahasa Arab dengan bahasanya orang Arab. Beda loh mas. Beda enggak? Beda loh ya. Bahasa Arab sama bahasanya orang Arab. Nanti ada lagi bahasanya orang Saudi lain lagi. Saudi Badui sejimne karo Saudi Quraisy. Sejimne. Jadi ada lagi bahasanya Rasulullah. Bahasa Arab di mulut Rasulullah beda dengan bahasa Arab di mulutnya FPI. Begitu. Jadi getaran Allahu Akbar dari Rasulullah itu meskipun teksnya sama tapi berbeda muatan dan outputnya dengan Allahu Akbar dari mulut yang lain. Jadi bahasa Arab itu bagi saya keindahan masa depan yang luar biasa. Dan saya bisa nggak peduli, pokoknya cah Yesus kayak iso-iso orang. Itu aja. Dan saya kecuali ada Anda, kalau ada Anda aku pura-pura pendiam, gitu kan. Terus kadang-kadang ada pinter-pinter, ada cilik-cilik pinter-pinter, bahasa Arab itu artinya sampai mandu kapok. Gitu ya. Oke, terakhir sekali saya ambil beberapa poin. Saya ambil beberapa poin yang dari ini. Terus kabeh aja. Saya ulang yang terakhir, yang awal saya omongkan, keyakinan bahwa ada keyakinan dunia akhirat. Pokoknya Anda sudah menjadi aktivis bahasa Arab yang dilantik Allah dari bahasa Al-Quran. Itu bagi saya seluruh kepanikan zaman ini, yang politik, yang ekonomi, yang peradaban, yang apapun saja, itu menjadi tidak berlaku begitu saya masuk di bahasa Arab dan Al-Quran. Emang Allah tidak yagidu nakaita, wa agidu kaita, kan gitu. Allah agidu kaita, dan salah satu agidu kaitanya adalah rahasia bahasa Arab di masa depan. Jadi teman-temanku semua mau akreditasi, apa nggak paham apa itu? Wis pokoknya terserah Indonesia, Dignas, Depak, apa semua Anda kayak apa, tapi pokoknya mantaplah dengan pembelajaran dan aktivisme bahasa Arab yang Allah melantiknya sebagai bahasa Al-Quran, bahasa keselamatan untuk semua umat manusia di bumi, terutama Anda, keluarga dan anak cucu Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya minta waktu 2 menit, ada romantisme sedikit titipan dari Mbak Novia. Saya akan memberikan ini kepada Fuad untuk kiprahnya. Ini bisa lo warang mendapat ini. Ini berarti itu aku. Mari Candun untuk punya Novia mungkin ke depan. Sudah Candun, ya. Tepuk tangan dari sang atlet juga kakak memberikan hadiah khusus atas segala bimbingan kakak sulung kepada adik. Masya Allah, saya kira pemandangan yang luar biasa hadirin. Masya Allah. Baik. Ini kan tadi gambaran keintiman antara adik dan kakak. Bagaimana penuh makna di forum kali ini. Baik, satu kata yang bisa kami ambil dari KMH bahwa antara bahasa Arab, Al-Quran dan Islam bukanlah semacam perselingkuhan, tetapi
hubungan tersebut betul-betul perjodohan dari langit itu, sehingga menempatkan bahasa Arab pada makom yang luar biasa. Dan langsung akan kita teruskan sesi yang kedua, yaitu dari Profesor Dr. Taufik Ahmad Dardiri. Beliau adalah guru besar dalam bidang sastra Arab dari UIN Sunan Kalijogo. Pada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memang betul Cak Ahmad tadi, kalau kemudian kita hitung secara statistik itu, orang yang menggunakan bahasa Arab untuk keperluan komunikasi di dunia ini memang paling banyak. Saya sering motivasi anak-anak untuk terus, kalian itu sudah sangat intensif berkomunikasi dengan menggunakan bahasa Arab. Kapan? Ketika Anda melakukan sholat dan ketika Anda membaca Al-Quran. Ya, kemudian pada nggak tahu bahwa itu adalah potensi yang selanjutnya adalah menjadi terpendam, kemudian tidak dikembangkan. Banyak analis yang mengamat dan pengamat yang memprediksi situasi Timur Tengah, terutama pasca Arab Spring itu, dan juga ditandai oleh tumbangnya para diktator yang plesetannya itu, mengapa Gaddafi dan muncul, karena emang mengartikan demokrasi itu dengan bahasa Arab. Pak Gaddafi itu dengan demokrasi, artinya ingin melanggengkan kekuasaannya. Demokrasi, demokrasi, supaya gawang, supaya langgeng, tampaknya di situ. Tetapi setelah kemudian beberapa di antara pemimpin yang pada tumbang, banyak analis yang memprediksi situasi Timur Tengah akan jauh lebih kondusif. Negara-negara mereka misalnya dan Eropa menyatakan akan menambah jalur-jalur transportasi ke kawasan Timur Tengah, baik jalur udara dan laut. Kebijakan ini untuk merespon banyaknya permintaan kunjungan masyarakat Amerika dan Eropa ke Timur Tengah setelah sebelumnya diterapkan larangan perjalanan ke negeri tersebut. Di samping itu, pasca Arab Spring ini tentu peluang keterlibatan negara-negara lain, termasuk di dalamnya adalah Indonesia, itu akan menjadi semakin terbuka. Banyak tenaga ahli, baik bidang ekonomi, pendidikan, konstruksi, perminyakan, pariwisata, bahkan calon seputar dari bagian yang tidak bisa dipisahkan, bagaimana juga mengaktualisasikan kesenian yang berbasiskan bahasa Arab sedemikian rupa itu sampai ke Timur Tengah, Turki dan seterusnya. Nah, ini adalah kesempatan kerja yang begitu luas untuk kita yang bergerak dalam pendidikan bahasa Arab, karena emang yang akan kita mimpikan adalah output itu lulusan perguruan tinggi yang memiliki bekal bahasa Arab. Ini akan dapat kita prospek untuk ke situ. Nah, sementara di negeri kita sendiri, bahasa Arab ini merupakan sebuah harta karun yang terpendam. Kita punya potensi untuk mengungkapkannya melalui penelitian. Banyak naskah-naskah, maaf tadi bertarungnya ke depan, saya ke belakang. Banyak naskah-naskah yang sesungguhnya ditulis oleh bangsa kita dengan bahasa Arab yang luput dari penelitian kita. Memang ada beberapa yang sudah dilakukan, tetapi sesungguhnya masih banyak sekali hasanah-hasanah sastra Arab, maksud saya digunakan piranti pengekspresian dengan bahasa Arab dan ditulis oleh orang Indonesia, itu yang masih dapat kita lakukan penelitian. Dengan begitu sesungguhnya atau berangkat dari bahwa secara paradigma historis misalnya bahasa Arab di Indonesia sesungguhnya lebih tua dibandingkan dengan bahasa Inggris. Lebih tua. Kami ini saudara tua bahasa Inggris. Nah, tentu saja dengan usia yang lebih tua ini dan fungsi awalnya sebagai bahasa agama,
maka tidak dapat dipungkiri bahasa Arab memiliki pengaruh besar terhadap perkembangan kebudayaan di Indonesia, termasuk pengaruh pada bahasa Indonesia. Campur dengan ma'iyahnya yang begitu terus disampaikan. Kemarin kita masuk ke lektur agama, campur ma'iyah antum itu yang sering antum kenalkan. Belum lagi kosakata-kosakata yang beliau selalu kedepankan melalui ceramah-ceramah dan seterusnya. Yang sebenarnya secara teknis itu pilihan kata yang sangat tepat ketika kemudian digunakan dengan oleh budaya seperti Cak Buat ini. Cak Buat misalnya ketika masih mahasiswa pernah perjuangkan tegaknya bahasa Fusha. Suatu ketika ada dosen dari Mesir yang bahasanya itu dalam pengantar itu pakai bahasa Ami. Itu beliau itu gelisah, lalu ngajak kawan-kawannya lalu butuh kedengaran untuk bagaimana agar di sini pengajaran khusus adab, area adab dan seterusnya itu dilakukan secara dengan bahasa Ami, ya bahasa apa? Bahasa Fusha, ya bahasa apa saja. Jadi sebenarnya menjadi sangat gayut apa yang disampaikan oleh Namun mengenai prospek ke depan. Sesungguhnya kita sangat optimis terhadap bahasa Arab ini. Nah, pada akhirnya ingin saya tutup keterangan saya dengan kondisi-kondisi yang sesungguhnya memang memerlukan respon dari para akademisi seperti kita semuanya itu, dan juga pembina studi bahasa Arab, menjadi tanggung jawab kita bersama untuk sekali lagi mengembalikan kebanggaan bahasa Arab, baik sebagai bahasa ilmu pengetahuan, terlebih lagi sebagai bahasa agama. Nah, keberadaan Ittihad Mudarrisin Al-Lughah Al-Arabiyah yang dirintis sejak tanggal 9 Desember 1998 di kampus ini, di kampus Universitas Negeri Malang ini, saya kira juga dibentuk dalam kerangka membawa misi tersebut. Dengan kebanggaan terhadap bahasa Arab, kita akan terbawa pada bagaimana agar efek kebanggaan itu juga menurun pada kita semuanya, kepada mahasiswa, dosen, kayak tadi dilakukan oleh Dr. Aini dan juga ketua jurusan, bahwa kalau mahasiswanya seperti itu, apalagi dosennya. Saya kira sudah berbuat seperti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, disampaikan terima kasih kepada beliau berdua yang telah memaparkan seputar bahasa Arab dan masa depannya dalam kaitannya dengan bahasa agama, bahasa Al-Quran dan sebagainya. Untuk melengkapi diskusi siang kali ini, saya kira tidak akan adil kalau kami tidak memberikan kesempatan kepada hadirin untuk menyampaikan tanggapan, respon dan klarifikasi barangkali kepada kedua narasumber kita yang telah ada di depan ini. Untuk itu, untuk sesi yang pertama kami berikan 6 penanya. Dari sebelah kanan saya 3, sementara dari sebelah saya kiri 3 penanya. Nama saya bukan berbau anak, nama saya Bambang Widinarto. Dan sekarang alhamdulillah sebagai pengajar bahasa Arab di salah satu SMA Islam di Sidoarjo. Yang perlu saya tanyakan atau mungkin sifatnya verifikasi, bahasa Arab sebagai bahasa budaya gitu, jangan tadi digarisbawahi bahasa yang dilakukan adalah satu bahasa Arab, yang kedua adalah bahasa Jawa. Selama kami amati, ini istilah yang berhubungan dengan mungkin kemojopaitan ya. Kata-kata yang dipakai kok ini mirip Jawa tapi kiroto basa Arab gitu. Seperti janur. Ini saya amati kok berasal dari kiroto bahasa Arab, berasal dari Ja'a Nurun. Kemudian juga ini hubungannya dengan sebuah tradisi budaya ketika umat Islam merayakan hari raya. Yang namanya hari raya dalam bahasa Arabnya, bahasa Jawanya kan riyoyo. Itu berasal dari kata riyaun dan riyaun, sehingga menjadi riyoyo.
Orang Riau itu kan seringkali memamerkan pakaian dan sebagainya. Jadi karenanya manusia. Apalagi lebih parahnya Riyadin. Itu kira-kira bosan dari Riyaun dan Dainun. Utang-utang digawe Riau. Utang untuk beli baju dan sebagainya gitu. Kemudian juga setelah hari raya itu ada 7 hari yang dinamakan Riyaya Kupat. Kok itu saya amati apakah ini betul dan ini sebagai roto bahasa Arab yakni dengan Riyaya Kupat. Saya hubungkan dengan pelaksanaan hari apa itu puasa. Kupat ini ternyata terserap dari bahasa Arab Kufatil Jawarih Anil Ma'asi, yang digembleng selama 1 bulan puasa Ramadan. Kufat artinya terjaganya anggota lahir dari perbuatan maksiat. Kufatil Jawarih, sehingga terserap menjadi bahasa Jawa kupat. Dan ini bungkusnya dari janur, ja'a nurun. Kemudian juga ada istilah disandingi dengan sebuah istilah lepet. Lepet ini juga kok saya kira saya amati juga berasal serapan dari bahasa Arab, dari kata lufat. Lufatil amalis sholihah, yakni dilipatnya amal soleh sehingga terbentuknya jiwa yang ikhlas. Saya menjadi lepet, itu berasal dari Arab, dari lufatil jawarih. Terus saya amati juga Janun ini dari sisi aspek makanan, jajan. Kok kupat dan lepet kok dibungkus dari janur? Di situ ada biasanya di samping kupat ada lepet juga ada lontong. Tapi lontong kok bukan bungkusnya dari janur gitu, kok dari godong itu. Nah ini semuanya serapan-serapan dari berasal dari bahasa Arab. Ini sebuah verifikasi saja. Tadi yang dikagumi oleh Cak katakan satu bahasa Arab, yang kedua adalah bahasa Jawa. Apakah ini memang bahasa Arab masuk